Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini insya Allah saya coba mengambil beberapa sisi dari kehidupan Utsman bin Affan radhiyallahu an untuk kita bawa pada zaman yang penuh fitnah ini. Hari ini tidak mungkin kita akan ceritakan seluruh tentang Utsman bin Affan seperti minggu lalu kita tidak mungkin bercerita tentang Umar bin Khattab. Kalau minggu lalu kita telah membawa bekal dalam kehidupan, hiduplah di atas identitas Islam agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas identitas yang sama. Hari ini kita akan membawa sesuatu yang juga penuh arti dalam kehidupan. Demi menjaga ukhuwah, demi menjaga tidak terjadi fitnah antar sesama kaum muslimin, biarlah dirimu yang menjadi habil. Tapi jangan sampai engkau berperan aktif menghidupkan api permusuhan dan fitnah, merusak ukhuwah kaum muslimin. Inilah sosok yang mempertahankan tidak ada setetes darah pun dari kaum muslimin agar tidak tumpah sampai darahnya sendiri yang tumpah. Saudara, saya setiap baca kisah Utsman bin Affan ini tidak pernah tidak menangis. Izinkan saya memulainya hari ini dengan pernyataan yang luar biasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika istri kedua Utsman, yaitu Ummu Kulthum putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah sebelumnya Ruqayyah wafat meninggalkan Utsman, Nabi berkata, kalau aku masih punya anak perempuan, saudara, makna ini sangat dalam karena keluar dari mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang berkata, khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik bagi keluarganya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana Rasulullah SAW inginkan selalu yang terbaik untuk anaknya. Rasul yang itulah yang berkata, kalau aku punya anak perempuan lagi yang belum menikah, aku akan nikahkan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rasul yang memiliki yang terbaik untuk anaknya. Jangankan putri kandungnya. Kepada para sahabat secara umum, Nabi SAW berkata, innama ana lakum bimanzilatil walid. Hei, kata Rasulullah kepada para sahabat, kedudukanku ini di tengah kalian seperti seorang ayah bagi anak-anaknya. Nabi menyayangi kita ini seperti seorang ayah yang menyayangi anaknya. Siapa yang lebih tulus dari ayah siapa? Cinta, kasih sayang seorang anak belajar dari ibunya. Tapi pengorbanan dalam senyap, keletihan di luar rumah yang tidak mau dibawa ke dalam rumah. Anak-anaknya harus melihat ayahnya adalah seorang laki yang kuat. Seberapa besar apapun rintangan dan persoalan di luar rumah, ayah mampu menyembunyikan. Ayahnya ingin generasinya generasi yang kuat. Ingin yang terbaik. Ayahnya ingin tulus luar biasa kepada anak-anaknya. Seorang ayah rela anaknya memiliki suami yang lebih baik daripada dirinya. Seorang ayah rela anak laki-lakinya itu lebih baik dalam segala urusan dalam dirinya. Seorang ayah merasa gagal kalau sekiranya anak-anaknya tidak bangga memiliki ayah dia. Subhanallah. Begitu Rasulullah menempatkan dirinya kepada seluruh umatnya. Begitu yang Rasulullah sampaikan kepada para sahabatnya. Maka bisa dibayangkan betapa cintanya Rasulullah kepada putri-putrinya. Ketika ada orang Arab gunung bersama Rasulullah,
Dan melihat Rasulullah betapa dekatnya mencium, memeluk anaknya. Kata orang Arab pegunungan itu, engkau mencium dan memeluk anak-anakmu. Dia heran. Takut nanti pada budaya Arab di waktu itu, karisma, wibawa akan gugur karena dekat dengan anak-anaknya. Kata Rasulullah, man la yarham, la yurham. Siapa yang tidak penuh kasih, maka dia tidak akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang mengerti semua makna cinta, kelembutan, kasih sayang, memberikan yang terbaik untuk putrinya. Setelah dia berikan Ruqayyah, dia berikan Ummu Kalsum. Setelah itu dia berkata, kalau aku masih punya seorang anak perempuan yang belum menikah, aku akan berikan kepada Utsman bin Affan. Subhanallah. Kita tahu dari sini saja betapa luar biasa Utsman bin Affan. Saudara, kalau Anda berharap pertemuan hari ini saya akan bicarakan data-data tentang Utsman bin Affan, kita akan menghabiskan waktu banyak sekali. Saya tidak akan sampaikan itu. Tentang biodata Utsman, saya cukup sampaikan, Utsman adalah anak dari pasangan dua tokoh terkemuka. Yang pertama adalah Affan bin Abil As. Berasal dari suku Bani Umayyah. Kabilah yang sangat dihormati di Quraisy. Karena bisnis-bisnis mereka di mana-mana. Ibu Utsman bernama Arwah. Arwah pakai alif, Arwah binti Quraisy. Dari Bani Abdi Syams. Juga kabilah besar di Quraisy. Sekali lagi, bagi teman-teman yang pertama dengar kajian Sirah Nabawiyah saya sampaikan bagaimana keadaan di Mekah. Mekah terdiri dari satu suku besar bernama suku Quraisy. Suku Quraisy ini adalah kumpulan dari kabilah-kabilah kecil. Quraisy terambil dari kata taqarrush, artinya tajammu'. Bersatunya suku-suku. Ada berapa? 14 suku. 12 suku hidup di dalam kota Mekah, 2 sukunya hidup di luar Mekah. Bani Khuza'ah dan Bani Bakar adalah 2 suku yang hidup di luar kota Mekah, 12 suku hidup di Mekah. Ada tidak selain 12 suku itu yang hidup di Mekah? Ada, tapi dia bukan Quraisy. Tapi yang 12 ini masuk dalam kumpulan suku-suku mulia. Itu adalah Quraisy. Siapa saja? Bani Hashim. Berasal dari 12. Di antara 12 suku itu. Keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bani Zuhrah. Keluarga ibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bani Asad. Keluarga Khadijah binti Khuwailid. Bani Adi. Keluarga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bani Abdiddar. Keluarga Mus'ab bin Umair. Bani Taim, keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Bani Makhzum, keluarga Abu Jahal. Bani Umayyah, keluarga Utsman bin Affan. Terkenal Bani Umayyah ini adalah kabilah yang paling kaya, terpandang karena hartanya di Quraisy. Abdi Syams juga begitu. Utsman berasal dari keluarga yang sangat terhormat. Ketika Utsman pulang dari perjalanan dagang ke Syam, Utsman ini terkenal bertangan dingin. Cepat sekali harta berkembang di tangan Utsman bin Khattab. Saudara, kita nggak boleh iri dengan harta yang dimiliki orang, tidak boleh. Tapi ketika harta itu dipergunakan untuk akhirat, di situ kita boleh iri. Ni'mal malus salih fi rajulin salih. Sebaik-baik harta yang baik berada di tangan laki-laki yang baik. Hadis ini seolah-olah berbicara tentang harta Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apapun pemberian Allah, perhatikan ini kaidah dalam kehidupan. Apapun pemberian Allah Subhanahu wa taala kepadamu di dunia, itu bukan nikmat, bukan. Itu adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Segala yang Allah berikan dalam pernik kehidupan dan pernik kematian adalah bentuk ujian dari Allah.
Jadi jangan ada perasaan di dalam hatimu ketika engkau berlebih dibanding tetanggamu, Allah lebih sayang kepadaku daripada tetangga. Jangan pula ketika memandang orang lain bergelimang, kemewahan, dan kemudahan, Anda berkata, kenapa Allah enggak sayang kepadaku? Na'udzubillah min dzalik. Jaga selalu perasaan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda bukti Allah cinta kepada seseorang bukan apa yang Allah berikan di dunia, bukan. Segala sesuatu pemberian dari Allah kepada manusia di dunia adalah ujian. Segala sesuatu yang manusia infakkan, yang manusia gunakan dari pemberian Allah itulah nikmat. Kalau Allah memberimu jabatan dan engkau gunakan jabatan itu untuk kemanfaatan umat, memudahkan manusia, jabatanmu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya Allah memberimu harta, itu adalah ujian. Begitu engkau gunakan hartamu untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik harta yang baik berada di tangan yang laki-laki yang baik. Harta yang baik berada di tangan laki-laki yang baik. Utsbah bin Affan. Saudaraku, Abu Lahab punya 2 orang putra. Namanya Utbah dan Utaibah. Ummu Jamil, istri Abu Lahab ini sangat ingin besanan dengan Muhammad. Saking sayangnya keluarga itu dengan Nabi sebelum jadi Rasul. Meminang putri Muhammad keduanya untuk 2 putranya tadi. Maka Utbah bin Abi Lahab menikah dengan Ruqayyah. Utaibah, adik Utbah, menikah dengan adik Ruqayyah, Ummu Kalthum. Perhatikan, jangan ketukar. Utbah tidak ada huruf iya-nya, menikah dengan Ruqayyah, ada huruf iya. Utaibah ada huruf iya-nya, menikah dengan Ummu Kalthum, tidak ada huruf iya-nya. Waktu Nabi berdakwah di Bukit Safa, tahun 3 kenabian, Abu Lahab menentang keras Rasulullah SAW dan berkata, celaka engkau ya Muhammad. Allah pun menurunkan satu surah yang luar biasa menghinakan Abu Lahab. Satu-satunya surah di dalam Al-Quran yang tidak terdapat nama Allah, walaupun dalam bentuk kata ganti. Surat Abu Lahab, surah Al-Lahab. Ini satu surah, nggak ada nama Allah. Bahkan kata ganti, dia nggak ada. Tabat yada Abi Lahab wa tab, celaka dua tangan Abu Lahab. Seolah-olah celaka dengan sendirinya, bukan. Allah nggak mau bilang Allah mencelakakan Abu Lahab. Allah menyebut namanya saja nggak mau. Dan pada surat Al-Lahab itu Allah juga membuka rahasia keluarga Abu Lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Tidak akur antara Abu Lahab dan istrinya. Karena itu Allah menggunakan kata-kata imra'ah. Di dalam Al-Quran, istri menggunakan 2 kata. Zauj dan imra'ah. Kalau harmonis, Allah menyebutnya zauj. Kalau tidak harmonis, Allah menyebutnya imra'ah. Lut dan istrinya, Allah berkata imra'atalu. Karena satu beriman, satu tidak. Allah berkata tentang Fir'aun, imra'ata Fir'aun. Perempuannya Fir'aun. Karena Asia beriman, Fir'aunnya tidak. Allah berkata tentang istri Imran. Sama-sama beriman, sama-sama soleh. Tapi imra'ata Imran. Kenapa? Karena saat dia berdoa itu, cerita itu, Imrannya sudah wafat. Tidak ketemu fisik keduanya. Allah bercerita tentang Nabi Zakaria. Ya, wa mra'atuhu aqiran. Dan perempuannya mandul. Allah sebutkan perempuan. Karena tidak harmonis. Sering cekcok keluarga Zakaria ini. Karena itu Allah sampaikan, fastajabna lahu. Ya, fawahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zauja. Kami beri dia anak Yahya dan kami perbaiki hubungan rumah tangganya. Wa aslahna lahu zauja. Baru jadi zauj. Ketika sudah harmonis, sudah islah, baru jadi zauj. Al-Quran. Bukan. Kedok dalam rumah. Apa yang terjadi dalam rumah Abu Lahab. Betapa murkanya Abu Lahab ketika turun surah ini. Ini juga merupakan mukjizat Al-Quran yang luar biasa. Karena turun di awal-awal Islam. Coba bayangkan. Kalau Abu Lahab berakal,
Dia bisa pura-pura Islam lalu berkata, salah ternyata ayat Al-Quran. Al-Quran bilang aku celaka, nyatanya aku ikut engkau ya Muhammad. Tidak. Allah tahu dari awal bahwa Abu Lahab tidak bakal beriman. Allah berani turunkan surat Al-Lahab. Allah Maha mengetahui masalah. Karena turun ayat itu, Abu Lahab perintahkan kepada dua orang anaknya, kamu kembalikan dua putri Muhammad ke ayah mereka. Kembalikan dua putri Muhammad ke ayah mereka. Maka Allah, maka diceraikan itu. Utbah sangat sayang kepada, Utaibah sangat sayang kepada Ummu Kalthum. Dia kembalikan baik-baik karena perintah ayah. Tapi Utbah ikut-ikutan emosi seperti ayahnya. Ketika Ruqayyah berada di atas onta, punggung onta dia lempari dengan batu sehingga ontanya berdiri mengangkat kaki depannya ke atas, Ruqayyah jatuh sehingga cedera punggung Ruqayyah. Nabi refleks berdoa, Allahumma sallit alaika bikalbin min kilabi. Ya Allah, semoga Allah mengirim anjing-anjingnya untuk menyerang kamu. Dan benar, Utbah wafat ketika dalam perjalanan dagang ke Syam dikejar sekelompok serigala padang pasir yang hanya mengejar Utbah, tidak mengejar itu. Saudara, berat bagi Nabi. Dua putrinya dibuang oleh pamannya sendiri. Artinya, ini pukulan psikologis yang luar biasa. Dua orang putrinya janda dalam waktu yang bersamaan dan janda dari keluarganya sendiri. Artinya Muhammad, keluargamu pun sudah tidak menginginkan engkau. Bahkan musaharah. Hubungan perbesanan pun dibuang. Tidak ada hubungannya dengan keyakinan, tidak. Tapi dia tidak mau Muhammad. Engkau sekarang sudah tidak diterima di keluargamu. Betapa luar biasanya ujian pada diri Rasulullah SAW. Tidak berapa lama, akhirnya Rasulullah menikahkan Utsman dengan Ruqayyah. Pada tahun kelima kenabian, Utsman bin Affan memenuhi seruan untuk hijrah ke Habasyah. Subhanallah. Saudara, Nabi ini memang contoh yang baik. Hijrah ini berat sekali. Dan ini hijrah pertama di dalam Islam. Bukan tanggung-tanggung ke benua lain di Afrika. Menyeberang lautan. Tidak tahu kapan pulangnya. Entah berjumpa lagi dengan Rasulullah, entah tidak. Siapa yang dikirim Rasulullah? Utsman memenuhi panggilan itu, seruan itu. Rasulullah tahu bersama Utsman adalah putri tercintanya Ruqayyah. Rasulullah lepaskan rombongan ini. Cuma berapa belas orang. Hijrah ke Habasyah. Rombongan ini pulang karena 2 tahun setelah itu, sekitar 2 tahun setelah itu, lupa saya persisnya, tersiar kabar hoax ke Ethiopia, Habasyah, bahwa penduduk Mekah semuanya sudah beriman. Akhirnya mereka pulang ke Mekah, ternyata kabar itu tidak benar. Namun kemudian Utsman kembali ikut gelombang ketiga hijrah kedua, yaitu hijrah ke Madinah. Jadi pada saat hijrah ke Madinah, Utsman berada pada gelombang ketiga. Nabi bikin bergelombang biar tidak menarik perhatian orang-orang Quraisy. Saudara, ini saya rebutan banget. Cari mana data-data yang berkaitan untuk teman-teman bisa cukup dalam satu episode ini. Tahun kedua Hijriah terjadi perang Badar, perang pertama di dalam Islam. Nabi mengumumkan kepada para sahabat untuk pergi perang. Utsman di antara yang pertama memenuhi panggilan itu. Ini untuk membantah fitnah yang dilakukan kelompok Rafidhah Syiah tentang Utsman bin Affan, mentang-mentang jadi menantu Rasulullah enggak mau berperang. Tidak. Utsman bin Affan ikut mau berperang. Tapi kemudian Rasulullah memberikan tugas kepada Utsman yang tidak kalah mulia, menjaga Ruqayyah yang sedang sakit. Saat itu Ruqayyah sudah payah. Maka Rasulullah memerintahkan itu. Dalam hadis riwayat Muslim,
Ya, seorang sahabat bertanya, bukan seorang sahabat ini, dari zaman tabi'in ini, berjumpa dengan sahabat Abdullah bin Umar. Waktu haji, dia bertanya, ya Ibnu Umar, ya aku tanya, apakah benar Utsman tidak pergi perang Badar? Ibnu Umar berkata, ya, dia diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk tetap tinggal di Madinah dan berkata, pahalamu sama dengan pahala orang pergi, jatahmu sama dengan jatah orang yang pergi. Jadi mungkin beredar kabar di luar Madinah itu, ya, dari daerah Irak situ, bahwa Utsman tidak ikut perang Badar, tapi ikut dapat ghanimah, harta rampasan perang Badar. Nah, dia tanyakan ini kepada Ibnu Umar sampaikan hal itu. Rasulullah dan para sahabat pergi perang Badar. Utsman betapa sedihnya hari itu. Utsman menyaksikan semua peperangan bersama Rasulullah SAW kecuali Badar. Cuma itu Utsman tidak ikut. Karena mengikuti perintah Rasulullah. Ketika perang Badar hampir selesai, Ruqayyah semakin lemah. Hingga akhirnya wafat tanpa disaksikan oleh ayahnya, Rasulullah SAW. Saudara, ketika jasad Ruqayyah dibawa ke Baqi, ya, tidak berapa lama sudah sempurna penguburan Ruqayyah, datanglah Zaid bin Harithah pertama-tama. Rasulullah begitu. Sebelum pasukan kembali ke Madinah, ada satu dulu utusan biar orang-orang tidak panik, tidak kaget. Karena keluarga mereka datang dari peperangan. Zaid bin Harithah mengabarkan kaum muslimin menang, Rasulullah selamat. Betapa senangnya orang-orang Madinah. Tapi mereka memendam itu karena berempati kepada Utsman. Melihat bagaimana sedihnya Utsman kehilangan istri tercinta, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah pulang, Rasulullah mendapati kabar itu, betapa bersedihnya Rasulullah, dan Rasulullah pergi ke Baqi mendoakan Ruqayyah putrinya di situ. Lalu pada tahun ketiga terjadi perang Uhud. Waktu itu adik Ruqayyah Ummu Kulsum sudah menikah juga dengan sahabat lain bernama Kunayis. Kunayis wafat di perang Uhud. Setelah selesai masa iddahnya, Kunayis Ummu Kulsum dinikahkan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Saudara, tentang Utsman bin Affan ini, ya, keutamaan-keutamaannya saya pikir dapat disimpulkan dalam satu kalimat pendek. Pengorbanan diri dan harta yang dilakukan oleh Utsman ini, ya, menunjukkan kebenaran iman seseorang. Kalau Anda mau melihat benar apa tidak iman yang ada di dalam hatimu, lihat seberapa hidup jiwa berkorban di dalam dirimu itu. Karena ajaran agama ini pada dasarnya semuanya ada ruhut tadhiyah. Ada ruh pengorbanan di situ. Kita berkorban setiap tahun, Idul Adha itu simbol bahwa kita rela berkorban apapun untuk agama ini. Allah tidak melihat dagingnya, Allah tidak melihat darahnya, tidak. Allah melihat ketakwaan hati. Bahwa segala amal ibadah ini pada hakikatnya adalah berkorban untuk Allah. Kita mengorbankan rasa malas, kita berdiri untuk sholat. Kita mengorbankan rasa ngantuk, kita bangun untuk tahajud. Kita mengorbankan rasa lapar, kita berpuasa pada siang hari. Kita mengorbankan rasa sayang harta, kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berkorban rasa takut dan ingin selamat, kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kebenaran keimanan Utsman bin Affan, lihatlah bagaimana pengorbanannya di bidang harta dan pengorbanannya di bidang di dirinya sendiri. Mari kita lihat pengorbanan Utsman di hartanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal amalan penting Utsman bin Affan yang dicatat oleh sejarah. Pertama adalah perluasan Masjid Nabawi. Jadi
saat Masjid Nabawi mulai terasa sesak karena banyak orang beriman. Masjid Nabawi ini kan pertama dibangun kecil sekali, 30 kali 35. Di situ ada klinik, di situ ada rumah Nabi sampingnya, di situ ada tempat ahli sufa, sahabat-sahabat yang tidak mampu berdiam di situ, ya, diinfak oleh negara, ya, makan dari negara. Nah, semakin banyak orang yang memeluk Islam, maka semakin sempitlah masjid. Sehingga Rasulullah menawarkan siapa yang bisa menebus tanah milik fulan di samping masjid, maka baginya rumah di surga. Utsman lah yang menyambut seruan itu. Utsman beli tanah di samping Masjid Nabawi itu, sebelah kanan, ya, kalau arah kiblat. Sebelah kiri kan kubur Baqi, sebelah kanannya itu Utsman yang beli. Jadi daerah-daerah pintu 1 sampai pintu 7 itu di Masjid Nabawi sekarang itu tanah dibeli oleh Utsman bin Affan. Setiap kali kita sholat di situ, maka pahala masih terus mengalir kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Berapa Utsman beli itu? 25.000 dirham. Sekarang itu 1 dirham itu mungkin 95.000 ya mungkin. Ya, jadi bisa kalikan sendiri 25.000 itu berapa miliar itu. Itu yang dibelikan oleh Utsman. Masjid. Tolong diingat, Utsman adalah orang yang pertama, ya, mengambil saham perluasan Masjid Nabawi. Yang kedua, ketika musim paceklik, kaum muslimin semakin susah mencari air. Ada satu sumber air milik orang Yahudi bernama Rumah. Rumah ini menjual airnya dengan sangat mahal, apalagi kepada kaum muslimin. Maka Nabi kemudian menawarkan kepada para sahabat siapa yang dapat membeli sumur Rumah. Ya, siapa yang dapat menggali sumur Rumah, maksudnya membeli, maka baginya surga. Utsman bin Affan menyambut seruan itu lagi. Utsman datang ke Rumah. Kata Rumah, aku jual, tapi separuh. Sumur itu kujual separuh. Separuh untukku, separuh untukmu. Gimana caranya itu sumur? Dijual separuh-separuh. Sehari untukku, sehari untukmu. Begitu terus. Dijual dengan harga yang tidak masuk akal. Bayangkan, separuh sumur dijual 15.000 dirham. 15.000 dirham. Jangan di-convert dulu, karena ini belum selesai. Orang-orang akhirnya dapat minum. Ketika giliran hari Utsman memiliki sumur itu, orang-orang mengambil air secara gratis. Tidak dijual oleh Utsman ternyata. Sehingga pada saat giliran hari milik orang Yahudi, orang-orang sedikit datang. Begitu berjalan hari berikutnya, semakin santer kabar tentang air gratis dan air bayar. Sehingga orang datang pada hari giliran Utsman membawa tempat yang lebih banyak untuk persediaan mereka besok. Sampai akhirnya hampir tidak ada yang membeli pada hari giliran orang Yahudi itu. Bisa jantungan ini Yahudi ini. Maka akhirnya dia panggil Utsman. Perhatikan kisah ini. Dia panggil Utsman, udah, aku jual deh semuanya untuk kamu. Gak apa-apa, kata Utsman. Tapi harganya lebih mahal. Aku jual setengahnya ini 20.000 dirham. Maka total Utsman membeli sumur itu seharga 35.000 dirham. Subhanallah. Bayangkan 15 miliar mungkin itu sekarang. Saudara, lihat betapa lembutnya Utsman bin Affan. Kalau sekiranya Utsman bin Affan tidak mau membeli sumur itu secara utuh, ketika orang Yahudi ini menawarkan lagi, udah ambillah buat kamu semua. Karena dia ngelihat, giliran dia, sumur itu, orang-orang tidak mau datang. Utsman bisa saja bersih tegang dan berkata, enggak, aku enggak mau beli. Aku cukup separuh itu aja. Dan orang Yahudi itu mati pelan-pelan. Tapi orang mukmin tidak begitu. Ya Allah, saudara. Akhlak seorang mukmin sejati yang lembut itu terlihat dalam diri Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bayangkan. Ciri orang munafik apa?
apabila dia bermusuhan, dia berkesumat. Ciri keempat orang munafik. Ciri pertama, apabila berkata dia bohong. Ciri kedua, apabila dipercaya dia khianat. Apabila berjanji, dia tidak menepati. 3. Ada lagi kata hadis. Iza takhasama ishtadda. Kalau dia bermusuhan, dia berkesumat. Musuh sudah jatuh, masih disakitin lagi. Orang Islam tidak begitu. Orang mukmin benar keimanan dalam hatinya, lembut. Walaupun terhadap musuhnya sendiri. Utsman bisa bilang, oh, enggak, aku enggak mau beli. Langsung mati jantungan itu Yahudi. Tapi Utsman tidak lakukan itu. Utsman akhirnya beli itu. Apalagi pengorbanan harta Utsman bin Affan. Pada saat perang Tabuk, kaum muslimin benar-benar kesusahan. Saudaraku, Tabuk ini jauh dari Madinah. Butuh anggaran yang lebih besar. Nabi berpikir, bagaimana cara dapatkan itu? Nabi kumpulkan para sahabat dan tawarkan siapa yang dapat menafkahkan pasukan untuk ke Tabuk. Gak mungkin orang jalan kaki sejauh itu, gak mungkin. Utsman mendermakan 950 ekor onta dan 70 ekor kuda. Ditambah 1000 dirham. Sumbangan untuk Tabuk. Subhanallah. Tahu tidak berapa nilai yang dikeluarkan oleh Utsman itu? Nilainya mencapai 1/3 dari total biaya peperangan. Subhanallah. 1/3 biaya peperangan itu dari kantong Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Saudara, saya berikan contoh 3 untuk nanti Anda ingat ketika saya di akhir nanti akan bercerita tentang hari-hari sebelum wafatnya Utsman bin Affan. Air, perluasan masjid, sumur rumah, perluasan masjid, dan bagaimana Utsman membiayai perang agar tidak terjadi fitnah untuk menegakkan agama ini. Rasulullah SAW bicara tentang keutamaan Utsman ini banyak sekali. Di antaranya adalah tentang berita gembira Utsman akan memperoleh surga. Ini akan saya sampaikan nanti, ya. Yang kedua adalah ketika Nabi ke Gunung Uhud berempat. Nabi, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Tiba-tiba ketika mereka sedang di atas itu, ini hadis dari Anas bin Malik ya, riwayat Imam Bukhari. Tiba-tiba Gunung Uhud berguncang. Nabi SAW langsung menghentakkan ya Gunung Uhud dan berkata, Uskun Uhud. Tenanglah wahai Gunung Uhud. Nabi memukulnya dengan kaki. Tenanglah wahai Gunung Uhud. Falaisa 'alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Kata Nabi. Yang sekarang sedang berada di atasmu ini adalah seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang syahid. Kata Rasulullah. Subhanallah. Sejak saat itu Utsman dan Umar tahu bahwa mereka akan mati terbunuh itu tahu. Mereka akan syahid itu tahu. Kada ya tidak seorang pun yang sedang berada di atas punggung Uhud ini kecuali seorang nabi yaitu Rasul, seorang siddiq yaitu Abu Bakar, dan 2 orang syahid. Siapa lagi kalau bukan Umar dan Utsman. Kemudian hadis lain Nabi bicara tentang rasa malu yang ada dalam diri Utsman bin Affan. Sifat yang paling menonjol dari Utsman adalah sifat malu yang terpuji. Nabi SAW ketika lagi di rumah Aisyah, ya, Nabi duduk dan tersingkap. Sebagian paha Rasulullah ini tersingkap. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Nabi berkata, lihat siapa itu. Dilihat ternyata Abu Bakar As-Siddiq. Kata Nabi, silakan masuk. Dan Nabi tetap duduk seperti tadi, tersingkap sebagian pahanya. Tidak berapa lama pintu kembali diketuk. Nabi suruh lihat lagi ternyata Umar. Nabi persilakan masuk dan Nabi tetap seperti itu. Kemudian ketika
Pintu kembali diketuk dan Nabi suruh lihat siapa Utsman. Nabi memperbaiki pakaiannya yang tersingkap tadi. Baru Nabi persilakan Utsman masuk. Ketika tamu-tamu ini sudah pulang, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau memperlakukan Utsman begitu? Sementara kepada Abu Bakar dan Umar tidak begitu?" Kata Nabi, "Bagaimana aku tidak malu kepada seseorang yang malaikat pun malu kepada dia." Subhanallah. Malaikat pun malu kepada Utsman bin Affan. Nabi bersabda tentang sifat malu Utsman bin Affan ini ya dalam Musnad Imam Ahmad. Nabi berkata, "Arhamu ummati Abu Bakar." Umatku yang paling lembut penuh kasih adalah Abu Bakar. Asyadduha fi dinillah Umar. Yang paling tegas dalam menegakkan agama Allah adalah Umar. Wa asdaquha hayaan Utsman. Yang paling benar bersikap malu adalah Utsman bin Affan. A'lamuha bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal. Yang paling alim dalam urusan mana yang halal mana yang haram adalah Mu'adz bin Jabal. Wa aqra'uha li kitabillah Ubay. Yang paling pandai dalam membaca Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Wa a'lamuha bil faraid. Yang paling pandai dalam urusan faraid ilmu waris Zaid bin Thabit. Walikulli ummatin amin wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Setiap umat itu ada tempat menyimpan rahasianya, ya. Tempat menyimpan rahasia umat ini adalah Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Hadis riwayat Ahmad. Saudara, sisa beberapa menit sebelum kita mengakhiri kisah ini, saya ingin menyampaikan bagaimana akhir ya kehidupan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini akan menjadi bekal yang sangat berharga bagaimana kita menghadapi kehidupan dan fitnah pada zaman ini. Utsman bin Affan itu menjadi khalifah 12 tahun. Udah lewat berumur 66 tahun lebih dia baru menjabat. Jadi dia adalah khalifah yang paling tua saat diangkat. Utsman bin Affan. Keadilan luar biasa di zaman Utsman ini. Dan kemakmuran juga luar biasa. Jadi jangan pernah percaya terhadap buku-buku atau tulisan artikel yang Anda baca tentang fitnah kepada Utsman bin Affan karena lemah dalam administrasi. Dan KKN karena mengangkat saudara-saudaranya. Tidak sama sekali. Utsman mewarisi wilayah kekhilafahan yang sangat luas peninggalan dari Umar bin Khattab. Sementara semakin jauh zaman dari Rasulullah SAW, semakin tidak terkontrol siapa saja yang Islam benar-benar dan siapa saja yang tidak. Utsman memilih dari keluarganya semata-mata karena dia paling kenal dengan keluarganya itu dan keluarga yang dia tunjuk itu memang berkompeten di situ. Siapa yang biasa difitnah misalnya? Dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang paling stabil wilayah Islam ini Syam di pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Bukan Utsman yang mengangkat. Dari sejak zaman Umar. Umar memecat banyak gubernur, tapi Muawiyah tidak dipecat. Orang mengadukan kepada Umar bin Khattab. Muawiyah, istananya megah sekali. Umar datang ke situ. Disampaikan Muawiyah alasan yang sangat masuk di nalar Umar. Selamat. Tidak dipecat oleh Umar. Dan Muawiyah menunjukkan kepemimpinan yang besar sekali. Begitu juga lah asas yang dilakukan Utsman bin Affan kepada keluarganya yang lain. Tidak ada KKN di situ. Tidak ada politik dinasti di situ. Ya. Jadi benar-benar karena pertimbangan amanah, ya, artinya bisa dipercaya dan punya kapabilitas. Itu yang dilakukan Utsman dan terbukti stabil sekali negeri ini. Tetapi kelompok munafik tidak menginginkan umat ini bersatu. Dan setiap zaman ada kelompok seperti ini. Kenapa kita harus mempertahankan ukhuwah ini dengan baik, teman? Bagaimana kita mempertahankannya dengan baik? Kita belajar dari sesi terakhir, menit-menit terakhir tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. 6 tahun pemerintahan Utsman, 6 tahun pertama sangat stabil. Tapi kemudian orang-orang munafik melihat
Ada celah di sini. Karena Utsman bin Affan orang baik, terlampau percaya kepada orang lain. Utsman punya kebijakan beda dengan Umar yang sangat sentralistik. Utsman memberikan banyak wilayah yang seperti otonomi daerah lah sekarang ini. Utsman lakukan itu. Dan Utsman sangat lembut. Apapun permintaan rakyatnya, kalau baik, yang dia lihat tidak ada mafsadah di situ, dia kabulkan. Inilah yang dimanfaatkan oleh kaum munafik pada paruh kedua pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Saudara, Abu Bakar dulu lembut juga ketika memimpin. Tapi dia punya penasehat utama yang sangat tegas, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memimpin sangat tegas. Tapi dia punya penasehat utama yang sangat lembut untuk mengimbanginya, yaitu Utsman bin Affan. Jadi pemerintahan ini berjalan stabil nih. Zaman Abu Bakar lembut, penasehat utamanya tegas. Zaman Umar tegas, penasehat utamanya lembut, yaitu Utsman. Zaman Utsman bin Affan naik, penasehat utamanya Ali bin Abi Thalib. Sifat Ali ini dekat dengan sifat Utsman. Sehingga ini dimanfaatkan kelompok munafik. Mulai 6 tahun terakhir, paruh kedua pemerintahan Utsman bin Affan, mulai terjadi gejolak. Siapa pemicunya? Orang-orang munafik. Ini yang membuat susah pemerintahan Utsman bin Affan. Puncaknya, ini saya ringkas, puncaknya adalah tahun 35 Hijriah. Menjelang musim haji, Abdullah bin Sabah mengumpulkan orang untuk memperkeruh fitnah di Madinah. Dikirimlah 600 orang dari Mesir, 600 orang dari Kufah, dan 600 orang dari Basrah. Diatur sedemikian rupa oleh Abdullah bin Sabah agar mereka ini bersamaan masuk ke Madinah. Jadi rombongan dari Mesir berangkat lebih dulu. Karena mereka lebih jauh. Tapi sudah diatur dengan cermat agar rombongan dari 3 kota ini masuk Madinahnya bersamaan. Muawiyah membaca ini. Muawiyah berkata, "Hadza amrun yudabbaru bil-lail." Ini adalah perkara urusan yang diatur pada malam hari. Artinya diatur diam-diam di bawah tanah. Artinya ada satu orang yang mengatur ini. Muawiyah sudah sampai di situ. Abdullah bin Sabah bersama rombongan dari Basrah. Dia dari Basrah. Bersama rombongan itu. Kenapa dibuat menjelang musim haji? Biar orang-orang melihat perjalanan ini benar-benar natural. Orang mau pergi haji. Tapi mampir dulu di Madinah. Puncaknya di situ. Mereka ini akhirnya membuat tenda di Madinah, mencari saat yang paling tepat untuk itu. Perhatikan. Abdullah bin Sabah mempengaruhi, memprovokasi orang-orang ini bahwa Utsman tidak layak untuk memimpin. Tapi tentu saja bukan dengan maksud yang mulia. Kalau sekiranya maksudnya mulia, maka mereka akan menggantikan Abdullah bin Sabah, dapat mengusulkan siapa yang akan menjadi pengganti Utsman. Disinilah liciknya Abdullah bin Sabah. 3 rombongan dari 3 kota ini menjagokan calon yang berbeda-beda. Yang dari Mesir menjagokan Talha. Yang dari Basrah menjagokan Ali bin Abi Thalib. Yang dari Kufah menjagokan Ali. Yang dari Basrah menjagokan Zubair bin Awam. Ya. Atau saya lupa, ini tertukar ini. Nanti teman-teman bisa cek. Tapi alhamdulillah 3 orang sahabat ini tidak layak memimpin. Kami melihat engkau lah yang paling layak. Coba lihat. Biar nanti Ali merasa bahwa aku nih yang bakal menjadi pengganti Utsman. Zubair merasa aku yang bakal mengganti Utsman. Talha merasa aku yang bakal menjadi pengganti Utsman. Begitu Utsman terbunuh, konflik 3 pendukung ini. Ini yang diinginkan munafik. Ini yang diinginkan Abdullah bin Sabah di setiap zamannya. Menginginkan kaum muslimin selalu begitu. Seolah-olah mengangkat kaum
sekelompok muslim. Ini tokoh mereka, ini tokoh mereka, ini tokoh mereka. Biar apa? Nanti mereka rebutan sama mereka. Bentrok sesama mereka. Saudara, ini cara klasik ini sudah. Jangan sampai mencelakakan kita yang telah mengikuti pelajaran sejarah ini. Utsman bin Affan pada akhirnya dikepung. Cara singkat ini saya sampaikan. Dikepung oleh rombongan ini. Pendatang ini. Muawiyah mendengar hal itu mengirim pasukan dari Syam. Tapi butuh waktu. Ya, agar rombongan itu sampai ke Madinah. Rombongan dari Mesir sudah menghadap Utsman minta diganti gubernur mereka. Utsman memenuhi. Asal apapun yang kalian pinta, aku akan penuhi. Asal aman, stabil, tidak terjadi pertumpahan darah antar sama muslim. Maka Utsman mengutus Muhammad bin Abi Bakar, anak Abu Bakar As-Siddiq, untuk menjadi gubernur di Mesir. Pulang. 600 rombongan dari Mesir ini pulang. Udah, hampir saja masalah teratasi. Tidak bakal terjadi fitnah ini. Tapi orang munafik tidak mau. Ini terjadi. Abdullah bin Sabah melihat, gagal semua rencana yang telah dia diatur jauh-jauh hari. Subhanallah. Lihat ya, kelompok kebatilan ini merencanakan kejahatan kepada kaum muslimin ini di luar bayanganmu. Jadi jangan pernah bersangka baik kepada kelompok ini. Orang yang selalu punya makar untuk keburukan umat ini setiap waktu berpikir bagaimana menghancurkan umat. Sudah tenang, udah pergi kembali ke Mesir rombongan ini bersama Muhammad bin Abu Bakar, calon gubernur mereka. Lalu entah bagaimana kelompok ini dapat mencuri stempel khalifah. Dibuatlah surat yang isinya sangat provokatif. Seolah-olah dari Utsman bin Affan kepada wali Mesir pada saat itu, gubernur Mesir pada saat itu. Isi suratnya apa? Jika nanti Muhammad bin Abu Bakar datang bersama rombongan dari Madinah, bunuh mereka semua karena mereka adalah pemberontak. Distempel dengan stempel yang dicuri tadi. Orang ini membawa surat ini ke Mesir, harus tiba lebih cepat ke Mesir. Tujuannya sampai ke Mesir apa tidak? Tidak. Tujuannya adalah bagaimana rombongan Muhammad bin Abu Bakar ini kembali ke Madinah. Jangan sampai jauh. Mereka baru keluar dari Madinah, karena rombongan pasti pelan. Dibuatlah satu orang berkuda menuju Mesir. Langkah-langkahnya dibikin sedemonstratif mungkin. Menggunakan jalur yang sama dengan rombongan Muhammad bin Abu Bakar dan 600 orang ini. Kecuali begitu sudah berjumpa dengan rombongan, dia menyimpang sedikit. Perhatikan, rombongan ini jalan, yang berkuda tadi jalan, begitu sudah terlihat sama rombongan ini, berkuda itu menyingkir, baru kembali berjalan. Biar terlihat, biar dikejar. Dan benar dikejar oleh kelompok itu. Kejar, kata Muhammad bin Abu Bakar. Dikejar. Mau kemana? Ke Mesir. Kemana? Enggak ada apa-apa. Periksa. Ini langkah mencurigakan. Kalau dia orang benar, dia tidak mungkin lari dari rombongan kita. Pasti dia akan lurus. Mengikuti rute mainstream. Tapi dia berbelok. Lihat, subhanallah, makar ini. Digeledah dalam pakaiannya, didapatilah surat. Isinya perintah untuk membunuh Muhammad bin Abu Bakar. Bagaimana tidak tersulut ini orang-orang? Berlipat rombongan ini ke Madinah. Begitu sampai ke Madinah, Abdullah bin Sabah berpikir tidak ada lagi waktu untuk menunggu. Maka kepung rumah Utsman bin Affan. Sebelum pasukan dari Syam yang diperintahkan oleh Muawiyah untuk ke Madinah benar-benar datang. Saudara, Utsman bin Affan dikepung 40 hari di dalam rumahnya. Tidak bisa melakukan aktivitas apapun keluar rumah. Bahkan seluruh
Utsman berusaha masuk ke rumah Utsman, membawa air dalam kendi, disembunyikan, ketahuan ketika dipukul oleh pemberontak, ketahuan bahwa itu air, ditampar para pemberontak itu kendaraan yang ditumpang oleh istri Nabi, Ummul Mukminin, sampai terjatuh Ummul Mukminin. Tetangga Utsman itu mencuri-curi melempar air ke rumah Utsman. Sampai demikian luar biasa kehausannya. Beberapa sahabat yang menjaga Utsman sudah tidak sabar lagi. Perhatikan. Abu Hurairah masuk ke ruangan Utsman bin Affan dan berkata, ya, dengan pedang terhunus. Kata Utsman, untuk apa engkau datang dengan pedang terhunus begini, Abu Hurairah? Ji'tu li ansurak. Aku datang ini untuk menolongmu, wahai Amirul Mukminin, Khalifah. Aku datang untuk menolongmu. Kata Utsman, buang pedangmu itu. Pemberontak telah melukai salah seorang dari kita. Anak panah sudah nembus ke rumah Utsman dan ada yang terluka. Kata Utsman, mereka mau jasad. Kata Utsman, jangan. Utsman menjaga agar tidak terjadi fitnah di Madinah. Fitnah di kalangan kaum muslimin. Utsman tetap memandang para pemberontak itu orang muslim. Subhanallah. Abu Hurairah ini kecewa betul. Dia lempar pedangnya itu dan berbalik arah menuju ke pintu keluar. Kata Utsman, Abu Hurairah, sini. Ditahan oleh Utsman. Kata Utsman, aku pernah. Kata Utsman, ya. Utsman membacakan hadis tentang Rasulullah SAW telah mengabarkannya dengan surga kalau dia bersabar terhadap fitnah yang akan menimpanya. Hadis dari Abi Musa al-Asy'ari ketika Nabi sedang berada di salah satu, hadis ini riwayat Bukhari, di salah satu kebun di Madinah. Assalamualaikum Ustaz. Kata Nabi, izinkan dan beri kabar gembira dengan surga. Ternyata itu Umar bin Khattab. Ketika pintu diketuk lagi, dan yang mengetuknya adalah Utsman bin Affan, ya, kata Nabi, beri kabar gembira orang itu dengan surga atas fitnah, atas musibah yang akan dia hadapi. Ala balwa yusibu. Kata Nabi SAW, ya. Iftah lahu, bukakan pintu untuknya, wabashirhu bil jannah ala balwa tusibu. Atas fitnah yang nanti akan dia hadapi. Sejak itu kata Utsman, aku berjanji kepada Rasulullah untuk sabar akan hal itu. Maka sekarang saatnya aku menepati janji Rasulullah SAW itu. Aku ingin bersabar di situ. Saudara, di hari yang lain, Ali, Talha, dan Zubair masuk ke Utsman bin Affan. Lalu berkata, kami para sahabat sudah siap semua. Jumlah para pemberontak. Engkau perintahkan kami sekarang, ya, untuk lakukan itu kami bisa hadapi. Menghargaimu, engkau pergi haji dan tidak mengganggumu. Haram darahnya. Yang kedua, engkau keluar, lari. Kami selundupkan, lari ke sana lebih stabil. Yang ketiga, kita pernah menghadapi mereka, kita lebih kuat dari mereka. Apa kata Utsman? Aku tidak memilih tiga hal itu. Aku keluar pakai pakaian ihram. Innahum yarawni qauman dulalan, kata Utsman. Mereka itu melihat aku ini sebagai orang yang sesat. Subhanallah. Di zaman sahabat, sudah ada orang, kelompok yang berani menyesatkan Amirul Mukminin. Menyesatkan pemimpin orang mukmin yang merupakan menantu Rasulullah SAW, bergelar Dzurun Nurain, yang telah dijanjikan Rasulullah SAW. Apalagi
ulama pada zaman ini. Ringan sekali orang akan memfitnah Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Jangan termakan dengan fitnah ini, saudara. Utsman saja difitnah begitu. Apalagi para ustadz dan para ulama kita pada hari ini. Kata Utsman, percuma aku pakai ihram karena mereka melihat aku ini sebagai orang yang sesat. Mereka melihat Utsman sebagai orang yang sesat. Saudara, kalau terjadi bentrok antara Utsman dengan lawan Utsman, udah nggak usah mikir lagi kita. Pasti udah tahu siapa yang sesat, siapa yang salah. Yang kedua, kata Utsman, aku pergi, kabur dari kota Rasulullah, nggak bakal. Yang ketiga, apalagi? Aku tidak akan membiarkan darah setetes pun tertumpah dari kaum muslimin di kota Rasulullah ini. Sampai darahku sendiri yang tertumpah. Subhanallah. Saudara, ada hadis dari Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Inilah yang menjadi pedoman Utsman dalam menjaga ukhuwah. Menjaga umat ini dari perpecahan. Apa kata Nabi? Satakunu fitan. Hadis ini tolong menjadi bekal kita pada hari ini. Satakunu fitanun. Akan terjadi fitnah. Perpecahan antara kaum muslim. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Yang duduk pada saat fitnah itu terjadi lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Wal mashi khairun minas sa'i. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Man tasharrafa laha tastashrifu faman wajada minha malja'an aw ma'adan falya'if bihi. Siapa yang berusaha mencari keuntungan, mencari kedudukan dalam fitnah itu, maka itu akan mencelakakan dia. Siapa yang dapat tempat untuk berlindung, tidak masuk ke dalam pusaran fitnah, maka hendaklah dia berlindung. Perhatikan. Di dalam Islam ini, pada asalnya, teman-teman sekalian, ini kaidah penting dalam beragama. Di dalam Islam, kaidah asalnya adalah membela diri, membela harga diri, membela harta, membela keluarga, adalah syahid. Man qutila duna malihi fahuwa syahid, kata Nabi. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, dia syahid. Man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan kehormatannya, dia syahid. Man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, dia syahid. Hukum asal begitu. Tapi ada pengecualian. 2. Kalau konflik terjadi antar saudara kandung dan konflik terjadi antar kaum muslimin, sudah menjadi fitnah. Artinya ada kelompok yang saling tidak tahu siapa yang benar. Subhanallah. Pertama, antar saudara. Yang kedua, ketika terjadi fitnah antar kaum muslimin, maka kaidah tadi tidak berlaku. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kalau fitnah itu masuk ke rumahku? Udah mengancam nyawaku dan keluargaku. Nabi berkata, kun ka khaira ibnai Adam. Jadilah seperti yang terbaik di antara dua putra Adam, yaitu Habil. Lalu Nabi membacakan surat Al-Maidah ayat 27 atau 28 atau 29. La im basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak. Habil berkata kepada Qabil, kalau engkau mengulurkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak ikut-ikutan mengulurkan tanganku untuk membunuhmu. Jadilah seperti Habil. Habil umat ini adalah Utsman bin Affan. Tidak ada satupun darah tertumpah di Madinah sampai darahnya sendiri yang tertumpah. Subhanallah. Utsman tetap memilih di rumahnya. Tapi pasukan yang sudah dikirim ke Mesir sudah datang ke Madinah, membuka rumah Utsman bin Affan. Muhammad bin Abi Bakar paling depan, menarik jenggot Utsman dan berkata, ya, ini benar gak surat dari engkau? Kata Utsman, stempel itu dari sini, tapi bukan aku yang menandatangani. Ditarik Muhammad bin Abi Bakar jenggot Utsman. Utsman berkata, bapakmu dulu sangat menghormati jenggot ini. Kalau dia melihat engkau memperlakukanku seperti sekarang, betapa malunya ayahmu. Bergetar Muhammad bin Abu Bakar ketika mendapat peringatan itu. Dia lepaskan, dia mundur, dia berbalik arah,
membela Utsman berhadapan dengan kelompok-kelompok pemberontak itu. Jadi Muhammad bin Abu Bakar, sahabat Rasulullah ini, tidak ikut dalam fitnah pembunuhan Utsman. Karena dia akhirnya membela Utsman. Tapi pasukan sudah masuk ke rumah Utsman. Tidak bisa dikendalikan. Malam sebelum kejadian ini, Utsman setelah berpuasa berhari-hari. Pada hari terakhir sebelum wafat, Utsman juga berpuasa. Karena tidak ada makanan. Dan tidak berbuka puasa. Subhanallah. Tengah malam, ada yang melempar air dari tetangganya ke Utsman. Ya, waktu subuh ini. Nailah, jadi Utsman ketika sudah wafat, Ruqayyah dan Ummu Kalsum menikah dengan Nailah. Nailah pagi itu datang kepada Utsman bin Affan. Memberikan air itu agar Utsman berbuka. Dari malam belum berbuka. Subhanallah. Laki-laki terhormat. Telah mengorbankan segala sesuatu untuk agama ini. Dan sudah tua, lemah. 80 tahun lebih umur Utsman ketika itu. Tahun 35 Hijriah itu. Disodorkan oleh Nailah untuk minum. Berbuka puasa dari malam. Kata Utsman, aku puasa. Kapan engkau berbuka dan kapan engkau sahur? Malam itu, Utsman ketika tidur, dalam mimpinya Rasulullah datang bersama Abu Bakar dan Umar. Rasulullah datang dan berkata kepada Utsman, Jawwa'uka ya Utsman. Mereka membuat engkau lapar, wahai Utsman. Bala ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Attashuka ya Utsman. Mereka membuat engkau haus, wahai Utsman. Iya ya Rasulullah. Rasulullah berikan minum kepada Utsman. Malam ini kamu berpuasa. Niat berpuasa. Besok kita berbuka bersama sahabat-sahabatmu ini. Utsman tahu bahwa hari besok adalah hari kematian dia. Ketika bangun tidur, dia panggil istrinya dan pelayan-pelayan di rumahnya. Tersenyum, sumringah. Percaya akan janji Rasulullah SAW yang dia lihat dalam mimpinya tadi malam. Utsman memanggil pelayannya dan berkata, satu hari dulu aku pernah menjewer telingamu. Sekarang kamu balas jewer telingamu. Pelayan itu berkata, ya Khalifah, aku menjewer telingamu. Cepat, jewer. Karena sesungguhnya balasan di akhirat jauh lebih berat. Subhanallah. Saudara, belajarlah dari Utsman, jangan sampai engkau wafat. Jangan sampai engkau wafat dan ada hak orang muslim yang masih kau tunaikan. Engkau pernah menghibah. Engkau pernah memfitnah siapa? Engkau pernah membuka aib siapa? Engkau pernah menyakiti siapa? Engkau pernah sinis kepada siapa? Engkau pernah menumpahkan darah siapa? Engkau pernah mencelakakan fisik siapa? Lihat Utsman bin Affan. Yang Rasulullah sudah janjikan ketika dia sudah menyiapkan Jaisyul Usrah untuk perang Tabuk. Sepertiga anggarannya dari Utsman. Nabi sampai berkata, apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini, tidak akan mempengaruhi bagi Utsman. Utsman tetap masuk surga. Tapi Utsman sangat takut hak-hak manusia. Masih ada yang belum ditunaikan ketika dia menghadap Allah. Akhirnya, karena taat kepada majikannya, pelayan ini memegang dengan lembut telinga Utsman. Kata Utsman, ushdud fa inna azabad dunya ahwan. Kencangkan, karena sesungguhnya balasan di dunia ini jauh lebih ringan. Akhirnya sang pelayan itu pun menarik telinga Utsman bin Affan. Subhanallah. Hari itu, rombongan pemberontak datang ke Utsman bin Affan. Utsman sedang membaca Al-Quran. Dia sudah meminta kepada istrinya Nailah, tolong hari ini pakaikan aku celana juga. Di dalam jubahku pakai celana dan diikat. Celananya itu diikat. Seorang sahabat yang pemalu. Takut nanti auratnya tersingkap ketika dia sudah wafat. Dia masih pikirkan itu. Nailah, istrinya berkata, apakah aku harus membuka hijabku? Perhatikan para perempuan. Apakah aku harus membuka hijabku biar orang-orang itu malu dan tidak mau masuk rumah? Orang-orang Arab.
terbiasa sangat kesatria, nggak mau melawan perempuan. Tapi fitnah pada zaman itu menyebar dengan sangat kuat. Api fitnah sudah menyala-nyala. Kata Utsman kepada istrinya Nailah, lebih baik melayang 1000 nyawaku daripada selembar rambutmu dapat dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Subhanallah. Saudaraku, para pria muslim yang terhormat, tanamkan rasa cemburu kepada keluargamu yang belum menutup auratnya dengan baik. Tanamkan rasa cemburu kepada keluargamu yang fotonya di mana-mana, TikToknya di mana-mana, dapat disaksikan oleh siapapun. Tanamkan rasa cemburu seperti Utsman. Kata Utsman, lebih baik melayang 1000 nyawaku daripada mereka melihat selembar rambutmu, wahai Nailah. Utsman dengan pakaian yang sudah double begitu, membaca Al-Quran. Ketika pemberontak itu datang, ada seseorang yang menebas pedangnya kepada Utsman. Laki-laki, 80 tahun, sangat lemah. Utsman dapat menangkis pedang itu dengan tangannya, sehingga terpotonglah tangan Utsman. Utsman berkata kepada para pemberontak, itu adalah tangan pertama yang menulis surah-surah panjang. Itulah tangan pertama yang menulis mushaf. Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Hadhihi awwalu yadin katabatil mufassal. Itu adalah tangan pertama yang menulis surah-surah yang panjang. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Dan agar mereka ini malu. Tapi ketika fitnah sudah tersulut, hilanglah rasa malu di umat ini. Hilanglah rasa segan di umat ini. Hilanglah rasa takut kepada dosa umat ini. Hilanglah penghormatan kepada ulama, kepada para ustadz, kepada para wali Allah Subhanahu wa taala. Hilang semuanya. Nailah berusaha membela, memeluk Utsman bin Affan karena orang Quraisy pantang melawan perempuan. Mereka tidak kehilangan akal. Mereka iris jari-jari Nailah ini dengan pedang mereka biar tidak kuat memeluk. Lepas semua jari-jari Nailah ini. Semuanya berceceran. Lalu kemudian seseorang memukul kepala Utsman dengan batang besi. Terjatuh Utsman. Darah yang pertama menetes dari tubuh Utsman ini pas menetes di ayat fasayakfikahumullah dalam surat Al-Baqarah. Mushafnya masih tersimpan di museum di Istanbul, di Hagia Sophia. Fasayakfikahumullah. Cukuplah Allah yang akan membalas mereka. Tepat di ayat itu, saudaraku, tidak ada satu tetes pun darah kaum muslimin yang tertumpah di Madinah. Karena dijaga oleh Utsman bin Affan. Sampai darahnya sendiri yang menetes. Lalu siapa yang hari ini masih berlari-lari? Menyebarkan berita-berita hoax, fitnah, saling menjelekkan sesama umat ini. Menjelekkan ustadz-ustadz karena bukan ustadznya. Menjelekkan pengajian-pengajian yang bukan pengajiannya. Siapa? Siapa yang masih meneladani Utsman bin Affan pada hari ini? Siapa? Wallahi, ukhuwah kita sekarang ini pada masa-masa sangat rapuh. Kisah akhir hayat Utsman bin Affan ini adalah kisah yang paling dibutuhkan untuk mengeratkan kembali lem ukhuwah umat ini. Semoga bermanfaat. Akan datang fitnah, kata Rasulullah. Yang duduk, yang paling pasif, yang paling diam, yang paling tidak terlihat dalam pusaran fitnah umat ini. Dialah yang terbaik. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Semakin agresif dirimu dalam pusaran kubangan fitnah yang merusak ukhuwah ini, semakin jahat engkau. Semakin bertanggung jawab engkau terhadap perpecahan umat ini. Belajarlah ini dari Utsman bin Affan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Kita bisa kembangkan dalam dialog, insya Allah. Jazakallah khair, Ustadz. Insya Allah. Ambil nafas dulu ya, Ustadz. Kisahnya, Masya Allah. Itu dahsyatnya fitnah di masa lalu dan masa akan datang ya, Ustadz.
Tapi saya ambil kutip sedikit satu kalimat Ustadz yang tadi bicara, jangan sampai engkau wafat dan masih ada hak orang lain yang belum ditunaikan. Oke, Anda langsung masuk aja pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, mungkin sebentar dulu ya kali ya. Baik, silakan teman-teman. Ustaz, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Langsung di pertanyaan pertama, ada 5 pertanyaan Ustaz, dipercepat aja mungkin barangkali ya, sudah jam segini. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bertanya, pekerjaan Utsman bin Affan sehingga ia bergelimang harta itu bagaimana Ustaz? Hingga dia bisa kaya raya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Saudara, klan Bani Umayyah ini memang klan pebisnis. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bertangan dingin memang Utsman ini. Cepat sekali dia mengembangkan hartanya. Bayangkan ketika di Madinah, pertama-tama dia tinggal di rumah Talha itu. Ya, dia bawa barang seadanya dari Mekah. Tapi cepat sekali berkembang. Bayangkan ketika Nabi merenovasi masjid, dia sudah punya uang banyak dari situ. Jadi perdagangan ini berkah sekali. Karena itu umat Islam ini jaga terus. Gimana kita dapat menguasai ekonomi umat ini. Izzah umat ini juga terlihat dari harta. Tidak aib sama sekali menjadi pedagang ini. Tidak. Jadi memang Utsman ini ahli dalam berdagang. Sebagaimana keluarga Bani Umayyah juga begitu ya. So, hampir seluruh keluarga Bani Umayyah ini para hartawan dan bisnisman semua itu. Baik. Dan harta orang Quraisy, berdagang orang Quraisy itu besar sekali. Bayangkan aset yang dicegat oleh Nabi pada perang Badar ketika mereka membawa ya harta orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu mencapai saya lupa ya, dikurskan di dolar pada hari itu. Saya sudah baca itu, punya sejarawan dari Mesir itu, dia hitung itu ya, udah hampir sama dengan harta satu negara, kekayaan satu negara. Jadi Quraisy ini kaya sekali, gitu. Karena itu orang Quraisy ini dosa besarnya judi, karena uangnya banyak. Kalau orang Madinah riba ya, orang Madinah itu banyak terjerat hutang oleh orang-orang Yahudi, karena mereka bangsa petani. Panennya itu kan setahun sekali, setahun 2 kali gitu kan. Nah, menjelang masa panen itu mereka sudah habis, kehabisan bekal, mereka berhutang kepada orang Yahudi. Kalau orang Mekah enggak, menitipkan harta mereka ke Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi hijrah itu. Coba bayangkan, kenapa menitipkan itu? Karena tidak mungkin kapitalisasi modal itu nggak mungkin lagi, saking sudah besarnya aset mereka. Utsman bin Affan pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu mengirim bahan makanan, sembako itu 1000 onta. Di atas 1000 punggung onta. Gitu. Jadi besar perdagangan Quraisy itu. Anda kalau bayangkan Quraisy, Mekah pada zaman itu seperti Dubai hari ini. Gitu. Tempat transit timur barat itu. Baik. Silakan yang lain. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Siti Sarimah. Bagaimana kedua orang tua Utsman bin Affan mendidik dan membentuk karakter hebat yang dimiliki Utsman yang mempunyai jiwa pengorbanan jiwa dan harta yang luar biasa? Lahirnya karakter hebat Utsman itu tidak terlepas dari pola didik dan asuh kedua orang tuanya. Pertanyaan Ustaz, apakah kedua orang tua Utsman lebih dulu hijrah menganut Islam? Terima kasih Ustaz. Baik. Saya tidak dapatkan data tentang orang tua Utsman. Tapi pertanyaan ini mengingatkan saya apa yang harusnya saya buka tadi justru saya lupa menyampaikan. Ya. Saya ini kebiasaan nggak bisa pakai slide, nggak bisa pakai konsep gitu. Karena saya ingin semuanya mengalir. Saya ini bukan ustadz, bukan ulama, bukan pencerita saja. Jadi saya suka sesuatu yang mengalir secara natural. Harusnya tadi saya buka begini. Ketika kita bicara tentang Utsman bin Affan, kita bicara tentang keberhasilan pendidikan Rasulullah SAW. Utsman sampai seperti itu karena dia berada di dalam madrasah Rasulullah SAW. Utsman ceritakan itu. Bahwa bagaimana beruntungnya dia menjadi as-sabiqun al-awwalun. Dia sudah mulai zamah dengan Rasulullah SAW dari sejak awal.
Dan Rasulullah SAW mengikuti kemanapun Rasulullah SAW. Dan Utsman bin Affan menjadi menantu bagi dua putri Rasulullah SAW. Jadi memang sangat intens hubungan dengan Rasulullah. Lihat keberhasilan tarbiyah Nabi SAW pada kalangan yang berbeda. Kalau saya, misal, beberapa mahasiswa berkata bahwa, enak sekali Ustadz Faris kalau ngajar kita. Dia dosen yang sukses, yang enak kalau di kelas. Misalnya mahasiswa bilang begitu. Baik, saya memang pintar mungkin ngajar di kelas mahasiswa. Tapi suatu hari misalnya saya disuruh mengajar di tempat anak saya sekolah, di TK. Kewalahan saya nggak bisa. Karena saya terbiasa menghadapi mahasiswa. Untuk anak usia TK nggak bisa saya. Tapi Rasulullah SAW, anak didiknya dari anak kecil sampai orang tua. Dari kalangan budak sampai kalangan elit. Dari para pebisnis, diplomat, kemudian macam-macam. Subhanallah. Luar biasa sekali. Itu justru tanda dari keberhasilan tarbiyah Rasulullah. Apakah tidak ada peran orang tua? Ada. Utsman termasuk di antara 22 orang Quraisy yang tidak buta huruf. Yang melek baca tulis. Memang dari sejak awal Utsman ini sudah berpendidikan. Ya. Baik. Terima kasih Ustadz. Untuk selanjutnya, apakah kesabaran itu paling baik dengan menahan diri untuk bertindak seperti Utsman, Ustadz? Apakah kesabaran itu paling baik? Bagaimana yang tadi baik. Pertama ingin saya sampaikan, sabar itu bukan diam, sabar itu bergerak. Karena itu asal di dalam Islam itu, kita mempertahankan harta, kita mati syahid. Orang yang berperang itu kenapa bisa berperang? Mereka bergerak loh ya. Karena mereka punya kesabaran. Sabar berjuang di jalan Allah dengan segala resikonya. Jadi jangan kemudian musuh datang kepada kita, ayo siapkan diri untuk musuh. Oh enggak, sabar aja kita. Oh enggak, sabar itu bukan diam. Sabar itu bergerak. Tapi yang keluar dari kaidah itu, tadi saya sampaikan dua. Dengan saudara. Kalau satu hari, na'udzubillah, terjadi keributan di rumahmu karena rebutan waris, tolong, jadilah habil umat ini. Tolong, dengar hadis Nabi yang tadi disampaikan oleh Abu Hurairah. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Yang pertama kali mendatangi lawyer, yang pertama kali pengen mengambil ini, yang pertama kali, nggak baik itu. Saudara, rezeki kita ini udah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai rusak persaudaraanmu. Jangan sampai rusak silaturahim dengan keluargamu karena masalah harta. Jangan. Hartamu itu sudah urusan Allah semua itu. Kamu tidak dapat melalui jalur waris, Allah ganti dengan jalur yang jauh lebih halal, lebih baik, lebih berkah. Ketika engkau meninggalkan itu demi mempertahankan silaturahim, ya Allah, betapa mahalnya kehidupan. Engkau ingin tetap baik dengan saudara-saudaramu. Subhanallah. Jadi, na'udzubillah, malu kita kalau ribut dengan keluarga sendiri. Jadi yang paling baik siapa? Yang paling benar dalam berdebat, yang paling banyak dalil-dalilnya ketika dengan saudara? Tidak. Dalam urusan saudara yang paling baik adalah yang diam. Qabil dan Habil itu jauh lebih kuat Habil. Tapi ketika Habil mau menusukkan ya senjatanya ke Habil, Habil berkata, kalau engkau mengulurkan tanganmu untuk membunuhku, aku nggak ikut-ikutan. Subhanallah. Itu sabar. Pada kondisi itu. Juga pada saat terjadi fitnah antar kaum muslimin. Bayangkan pada masa Utsman, fitnah itu terjadi antara kelompok yang di situ ada Utsman bin Affan. Di situ ada Ali, di situ ada Zubair, di situ ada Thalhah. Dengan kelompok yang di situ ada Abdullah bin Sabah. Kalau kita sekarang, di kelompok kita tidak ada Utsman, di kelompok kita tidak ada Ali, di kelompok kita tidak ada Thalhah. Lalu kita merasa kita paling benar dibanding kelompok yang lain. Lalu kita menyerang kelompok yang lain. No. Tahan mulutmu. Tahan jempolmu untuk share berita-berita yang tidak baik dengan mereka. Tahan ucapanmu. Tahan tindakanmu. Itu yang maksud saya bersabar. Kapan kita harus diam tadi? Konflik dengan saudara yang memutuskan silaturahim. Serta fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin yang tidak tahu siapa yang benar. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, jazakallahu khair, Ustaz. Untuk selanjutnya, menyambung pertanyaan tentang pekerjaan Utsman, Ustaz. Apabila beliau berbisnis, apa ada kisah teladan Utsman dalam berdagang yang bisa kita tiru? Kita bisa... Masya Allah. Mungkin ada ya, tapi itu saya udah lama mungkin bacanya itu, jadi tidak bisa saya sharing di sini. Lupa saya ya. Karena luas sekali cakupan sejarah ini. Saya harus mutola'ah lagi. Jadi saya memilih mana yang harus saya sampaikan, mana yang itu. Mungkin ada nanti teman-teman sekalian ya. Insya Allah kalau ada waktunya nanti saya mutola'ah lagi. Saya buka kembali. Oh, berarti mungkin banyak ya kali, Ustaz, yang... Mesti banyak sekali. Banyak sekali, Ustaz ya. Iya, tentang manaqib para sahabat ini ya. Keutamaan para sahabat. Baik, insya Allah nanti di lain waktu bisa dijawab ya, Ustaz ya. Insya Allah. Tapi pilih tema-tema biasa aja ya, jangan tema-tema yang suka nangis kalian ya. Baik. Oke, Ustaz. Ini pertanyaan terakhir sih, Ustaz ya. Bagaimana cara meneladani sosok Utsman khusus yang agar sukses dalam berdagang di zaman sekarang ini? Oh ya, hampir sama ya. Mengingat kita ada di akhir zaman, tantangannya banyak sekali, Ustaz. Hampir sama nih, Ustaz. Pertanyaannya sama yang sebelumnya. Kurang lebih ada. Iya. Saya bisa jawab sekarang. Baik. PR dulu. Saya nggak bisa jawab. Oh ya, oke. Mohon maaf ke Mbak Dita dan yang sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Gunadi, udah nggak ada pertanyaan lagi di kolom chat. Ada satu sih, Anilita lanjut kalau yang tadi bisa dijawab, beliau bertanya lagi tuh, Andaru, kalau masih bisa nambah pertanyaan mengganti yang tadi, mengingat zaman sekarang ada sekelompok orang yang memisahkan antara sunnah dan yang nggak sunnah, Ustadz. Bagaimana harus menyikapinya? Ya. Baik. Waduh, ini berat sekali ini. Ini satu pertemuan lagi. Oke, baik Ustadz. Nggak bisa dijawab, Ustadz. Baik, teman-teman sekalian ya. Pasti yang dimaksud Mbak Anindita ini bahwa segala sesuatu yang mencakup dari sumber dari Nabi SAW itu disebut sunnah. Jadi kalau disebut sunnah, itu berarti ucapan, tindakan, pengakuan dari Nabi SAW. Karena ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Ada sunnah berupa verbal dari mulut Nabi. Ada sunnah dari perbuatan Nabi. Ada sunnah gitu. Kalau kita ini benar-benar mencintai Allah, kita akan mengikuti sunnah Nabi. Tapi lihat, ayatnya begini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, kata Allah. Kalau kamu mencintai Allah, maka ikuti aku. Aku itu apa? Aku itu diri Nabi secara paripurna. Ikuti sunnah Rasulullah SAW, bagaimana berdebat, bagaimana mengkritik, bagaimana bergaul, bagaimana mempertahankan persaudaraan, bagaimana mempertahankan cinta, bagaimana sholat, bagaimana puasa. Jangan dipilah-pilah. Nanti kalau sholat, ingat banget dengan hadis Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Tapi lupa dengan hadis Nabi, aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kita penting sekali sholat ini nanti akan ditanyakan oleh Allah SWT pertama-tama. Maka usahakan sholat kita ini mirip sholat Nabi. Tapi cara kamu berdakwah mengajak orang sholat seperti sholat sunnah Nabi SAW itu harus juga dengan cara seperti Nabi SAW. Caramu berdakwah juga harus sama dengan cara Nabi SAW. Kesabaranmu harus sama dengan kesabaran Nabi. Kau mempertahankan lisanmu untuk tidak menyakiti orang lain seperti sunnah Nabi SAW. Ikuti semua sunnah dalam kehidupan Rasulullah. Jangan membeda-beda. Jangan melihatnya secara parsial. Jangan. Lihatlah Nabi secara paripurna. Karena Allah berkata, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan ya Muhammad, kalau kamu cinta Allah. Perhatikan syaratnya. Kalau kamu cinta Allah. Ya, syaratnya apa? Fattabi'uni. Nabi Allah berkata, fattabi'uni. Katakan Muhammad, ikuti aku. Bukan fattabi'u salati. Ikuti salatku. Atau fattabi'u lihyati. Ikuti jenggotku. Atau fattabi'u sirwali. Ikuti ukuran celanaku sampai di mana, atau ikutin manasik hajiku. Bukan cuma itu, tapi ikuti Nabi secara paripurna. Apa yang tadi saya sampaikan harus kita ikut Nabi gitu. Tapi begini,
cara memahami sunnah juga berbeda-beda. Ada orang yang dapat sunnah yang sama dari Nabi, memahaminya berbeda. Jangan segala sesuatu yang dipahami oleh kelompokmu itu saja yang sunnah. Kalau orang memahami hadis itu dengan cara yang berbeda, itu tidak sunnah. Ini musibah ini. Bahwa cara memahami sunnah seperti kelompoknya itu saja yang salaf misalnya. Kalau cara memahaminya berbeda, itu tidak salaf. Subhanallah. Para sahabat, siapa lagi yang lebih salaf dari para sahabat? Itu memahami perintah Nabi udah berbeda. Waktu Nabi inspeksi dapur umum dalam peperangan. Kan jadi panjang jadinya Mbak Anindita. Waktu inspeksi dapur ketika berperang, dapur umum, Nabi dapati kok banyak sekali bejana-bejana masak daging ini. Padahal persediaan tidak sebanyak itu. Kata Nabi, apa ini semua? Kata sahabat, ada juga himar baladi. Keledai kampung, keledai baladi yang kami masak ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Mana-mana bejana yang berisi himar baladi, tumpahkan dan pecahkan bejananya. Saking kerasnya Nabi. Haram himar baladi. Apakah sahabat benar-benar menumpahkan dan memecahkan bejananya? Tidak. Sahabat cuma menumpahkan saja, dibuang saja. Bejananya kan masih bisa dipakai. Nabi kan manusia. Cuma menunjukkan betapa kerasnya larangan itu. Tapi sahabat tidak memecahkan bejana itu. Di hadisnya begitu. Jadi memahami hadis Nabi ini nggak bisa juga terlalu literal. Atau pada saat perang Bani Quraizah, selesai satu perang, Nabi sudah mau buka pakaiannya, Jibril datang. Mau buka. Kami para malaikat masih bersiaga dengan pakaian perang, kata Jibril. Subhanallah, rupanya malaikat ikut ya. Kami para malaikat masih pakai pakaian perang ini. Perintahkan para sahabatmu segera menuju Bani Quraizah. Nabi keluar rumahnya dan berkata, siapapun yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Zuhur sudah lewat. Waktu antara zuhur dan asar tidak panjang. Bani Quraizah jauh dan sahabat letih karena sudah peperangan hebat. Akhirnya sahabat berangkat. Segera. Makna perintah Nabi ini segera. Kalau bisa kalian asar sudah di Bani Quraizah. Tapi karena capek, karena jauh perjalanan, mereka masih di tengah perjalanan, waktu asar sudah masuk. Sebagian sahabat ada yang sholat, sebagian yang lagi tidak. Sahabat yang sholat tadi tahu maksud Nabi bahwa maksud Nabi itu kalau bisa asar sudah di Bani Quraizah. Tapi kalau sudah masuk waktu asar tetap boleh. Sebagian sahabat lagi tidak. Ada yang memahami hadis ini secara literally. Enggak, pokoknya Nabi bilang enggak boleh sholat kecuali di Bani Quraizah. Ketika disampaikan ini kepada Nabi, Nabi tersenyum. Akal manusia berbeda-beda dalam memahami sunnah verbal Rasulullah SAW. Itu zaman sahabat. Yang sama-sama fasih. Kemampuan berbahasa Arabnya itu luar biasa tingginya. Lalu zaman sekarang, ada yang cara memahami hadisnya begini, hadisnya sama nih. Cara memahaminya berbeda, bilang sesat. Bilang tidak sunnah, bilang tidak. Kamu ini siapa? Ya, baik. Baik, Ustaz. Bingung dalam, subhanallah. Mbak Anindita, di kelas intermediate, kelas utama Iman PET, kita bicara ini. Kenapa timbul aliran-aliran dalam Islam? Apa yang latar belakang? Gimana cara menduduk? Kita bicara ini, ya. Jadi kelas utama Iman PET itu ada 3 kelas, ya. Masing-masing itu berapa pertemuan? 16 pertemuan apa tidak? Kalau tidak salah. Jadi semuanya itu 2,5 tahun kita banyak tempat, ya. Batch 1 selesai 1 pertemuan. Intermediate-nya itu bicara tentang hal itu. Insya Allah. Baik. Baik, Ustaz. Mengingat sudah pukul 5:35, sudah kita tutup ya pertanyaannya ya. Semoga pertanyaan-pertanyaan bisa menjawab dan pertanyaan yang belum terjawab mungkin di sesi berikutnya ya. Ustaz insya Allah di kajian. Atau bisa juga kita diskusikan lagi malam besok ya di Iman Talks di Instagram Iman Pet itu jam 8 malam insya Allah. Baik. Ustaz, oke. Semoga bermanfaat ilmunya, semoga istiqomah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan lagi ke host Gunadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Andaru. Jazakallah khair Ustadz. Kita tutup saja Ustadz dan saya akan ingatkan perkataan Ustadz, jangan yang sedih-sedih ya Ustadz.
Yang minggu depan atau 2 minggu lagi kita kasih yang lebih sedih, Ustaz. Baik, kita tutup doa. Mohon kami minta Ustadz untuk membacakan doa penutup dan kafaratul majlisnya, Ustadz. Silakan. Sunnah nggak kita doa ini bersama-sama ini? Saya nggak pandai. Insya Allah. Kalau berkumpul khusus untuk berdoa itu tidak dilakukan Nabi. Tapi kita berkumpul ini untuk pengajian. Setelah ada munasabah karena kumpul, kita gunakan kesempatan ini untuk berdoa, nggak mengapa. Karena banyak sirah doa dalam Al-Quran itu berbentuk kami. Rabbana, Rabbana, Rabbana. Berarti dilakukan secara bersamaan. Kalau dengan caranya bersama, kita sengaja kumpul untuk itu, Nabi nggak lakukan itu. Tapi kita ini berkumpul untuk menuntut ilmu. Lalu di situ ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Insya Allah ya tidak melanggar dari sunnah. Baik, karena ada kaidah dalam ini, karena Mbak Nini tanya. Ada kaidah dalam agama itu yughtafaru bihi dhamnan ma la yughtafaru bihi qasdan. Dimaafkan sesuatu yang terikuti, tidak dimaafkan sesuatu yang bersengaja. Jadi kita bukan bersengaja untuk melakukan begini, bukan, tapi karena kita sudah berkumpul begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma 'afina waltuf bina wahfazna. Allahumma 'afina waltuf bina wahfazna. Allahumma 'afina waltuf bina wahfazna. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judham wa sayyi'il asqam. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' waz zalazil wal mihan. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك مكارم الاخلاق. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك مكارم الأخلاق. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك مكارم الأخلاق. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Apabila ada salah saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi